Hello guys, join with my video. Don't forget click like, subscribe, and the bells. Yippee, ketemu lagi dalam The World of Science bersama Julia LG. Oke, kali ini saya mau bahas tentang pengukuran materi di kelas 7 pada bab 1. Kamu tahu, di dunia ini ada yang bisa diukur, tapi ada juga yang tidak bisa diukur. Salah satu yang bisa diukur seperti misalnya waktu. Nah, untuk yang tidak bisa diukur seperti kedewasaan seseorang. So, dalam video ini saya mau membahas tentang sesuatu yang bisa diukur, disebut juga sebagai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Hasil pengukuran tersebut akan dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Misalnya, contoh yang tadi sudah diberikan, yakni waktu. Julia berangkat dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu selama 30 menit. Maka waktu disebut sebagai besaran, 30 disebut sebagai angka, dan juga menit sebagai satuan. Besaran dibagi atas 4 jenis. 1. Besaran pokok, 2. Besaran turunan, 3. Besaran vektor, dan 4. Besaran skalar. Tetapi dalam video ini saya hanya membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan yang memang menjadi materi utama di pelajaran kelas 7. Baik, pertama saya akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Satuannya adalah satuan internasional atau SI. Ada 7 macam besaran pokok. Untuk memudahkan mengingat 7 besaran pokok ini, maka saya singkat dengan istilah jiwa SMP. J. Jumlah zat dengan satuan mol. I. Intensitas cahaya dengan satuan kandela. W. Waktu dengan satuan sekon atau detik. A. Untuk arus listrik dengan satuan ampere. S. Suhu dengan satuan Kelvin. M. Massa dengan satuan kilogram. Dan yang terakhir P. Panjang dengan satuan meter. Mudah kan untuk mengingatnya? Karena besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, so besaran memiliki alat untuk mengukur. Berikut adalah alat ukur untuk besaran pokok. Pertama, panjang dengan alat ukur mistar. Kedua, massa dengan alat ukur neraca atau timbangan. Ketiga, suhu dengan alat ukur termometer. Keempat, arus listrik atau kuat arus listrik dengan alat ukur ampermeter atau ammeter. Kelima, waktu dengan alat ukur stopwatch. Keenam, intensitas cahaya dengan alat ukur lightmeter atau luxmeter. Dan yang terakhir, jumlah zat. Khusus untuk jumlah zat tidak memiliki alat ukur secara langsung, tetapi terlebih dahulu mengukur massa zatnya. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas memiliki satuan meter persegi, yakni turun dari panjang dan juga lebar. Lebar sendiri sebenarnya bagian dari panjang loh. Lalu contoh lainnya kecepatan. Kecepatan punya satuan meter per sekon. Turun dari panjang dan juga waktu. Tidak hanya besaran pokok yang memiliki alat ukur. Besaran turunan juga memiliki alat ukur loh. Berikut adalah alat ukur untuk besaran turunan. Ya, itu dia materi tentang besaran. Mudah bukan? Eits, tapi jangan salah. Pembahasan pengukuran bukan hanya tentang besaran. Bahwa besaran itu masing-masing tidak hanya memiliki satu satuan, masih ada satuan lainnya. Contohnya panjang. Selain meter, satuan lainnya adalah kilometer. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita tidak bisa mengukur seluruhnya dengan satuan meter. Terkadang kita juga harus menggunakannya dengan satuan kilometer. Misalnya seperti motor. Di motor, jarak itu akan dihitung dalam bentuk kilometer. Untuk itu, kita harus mengubah dari satuan meter menjadi satuan kilometer, atau dikenal juga dengan konversi satuan. Gimana? Tertarik bukan untuk mempelajarinya? Pembahasan tentang konversi satuan ada di part berikutnya. Jangan lupa tonton terus video saya untuk mempelajari The World of Science by Julia LG. Terima kasih. Bye-bye.